Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pagi hari ini. Salam damai sejahtera menyertai kita buat Bapak Ibu dimanapun berada. Shalom. Saya percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada. Dengan ibadah kita melalui live streaming, kita percaya Tuhan hadir dalam keluarga saudara dan saya, bahkan jemaat Tuhan dimanapun berada. Mari kita mau satu hati dalam doa pagi hari ini. Kita memulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat di bulan yang baru ini Tuhan. Bahkan di minggu yang kedua Tuhan, Engkau tetap pelihara kami dan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kasih-Mu. Hingga pada pagi hari ini, jemaat-Mu dimanapun berada, Tuhan, kami tetap setia. Kami mau datang dalam hadirat-Mu pagi hari, membawa hati kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Hanya itu yang kami dapat berikan kepada Engkau Bapa. Harta kami tidak dapat memberikan, tapi hati kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah, pujian yang kami bawa, Tuhan Engkau Allah hadir dalam pujian-pujian. Dan taburan firman-Mu yang menguatkan kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Bahkan Kau berkati pada kami pagi hari ini, hingga akhirnya hanya nama Tuhan yang kami tinggikan dan kami agungkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji Engkau dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Yesus, macam percaya dan diberkati kita bersama berkata amin. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Glory, haleluya, hanya bagi Dia. Kita mau bersyukur kita bagi hari ini. Hey! Sama-sama katakan glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Hey! Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih lagi dengan iman katakan glory. Glory, haleluya. Hey, hey. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih lagi katakan aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Hey, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari coba Tuhan kita katakan, kita katakan glory, haleluya. Hey, hey. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Lebih lagi glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dari awal kita akan dengar pujian. Kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kadawa sekali lagi dengan iman katakan aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya
di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. di dalam namanya, Di dalam namanya ada keselamatan. kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Glory, haleluya. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan pagi hari ini, saudara. Terima kasih buat kasih dan anugerah Tuhan. Haleluya. Kami mau datang pagi hari ini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami hanya kepada Engkau Bapa. Engkau Allah semesta alam. Kami mau sujud menyembah-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Amin. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku bersungguh dan berseru. Dari awal katakan ku datang Tuhan. Amin. Dengan membawa persembahan hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku bersungguh dan berseru. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga kami mau sujud menyembah-Mu. Ku bersungguh dan berseru. Katakan kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi Engkau katakan kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Sebab Engkau kudus Tuhan, dan kami datang mau menyembah-Mu. Kami mau bersungguh dan berseru, sebab Kau Allah yang kudus. Kudus, kuduslah, kuduslah
Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Lagi-lagi dengan iman, kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Haleluya. Sekali lagi dengan iman katakan kudus. Kita menyembah bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. La 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 la. Kami menyembah-Mu Yesus. Bersyukur di kaki-Mu. Bawa pujian hanya bagi-Mu Yesus. Engkau masih berikan kami kesempatan duduk diam dalam hadirat-Mu pagi hari ini, Tuhan. Bahkan sebentar kami akan menerima taburan firman-Mu, Tuhan, yang menguatkan kami pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu ya dan amin dalam setiap kehidupan kami. Mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan, kami siap. Yang
Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan. Tuhan, kami berseru. Jalan Tuhan, bukan jalan. Amin. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Mari kita angkat tangan Tuhan jemaat. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun berada, kita membangkitkan diri, kita angkat pujian ini lebih lagi katakan, oh pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Saudara menyembah Dia itu. Indah pada waktunya, katakan hari esok tiada tunggal. Namun tetap ku yakin Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Haleluya, pada Tuhan besar, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Terima kasih. Sekali lagi kami mengatakan pada Tuhan, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Indah pada waktu, haleluya. Sekali lagi katakan, nantikan Tuhan. Haleluya. Pada waktunya, setelah kau menyembah, oh, ada waktu Tuhan, indah terjadi bagikan. Kami serahkan hidup kami bagi Yesus, segalanya dahulu. Haleluya, terpujilah nama Yesus, terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Bapak di surga, kami ucap syukur. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Sampai hari ini Tuhan, di minggu pagi ini kami boleh dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Sebentar kami akan duduk diam untuk bisa mendengarkan firman-Mu, terapi hamba-Mu, terapi jemaat-Mu. Biarlah sesuatu yang Kau mau bicarakan untuk berikan pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang dalam nama-Mu kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Shalom jemaat Betani Bulungan dimanapun Anda berada. Saya percaya saudara dalam keadaan yang baik, dilindungi sertai Tuhan. Tidak terasa sudah di akhir daripada tahun 2020. Kita masih mengadakan ibadah secara online karena waktu tempat belum memungkinkan untuk kita bisa berkumpul bersama. Beberapa petugas gereja sudah mulai bisa interaktif, tetapi kita juga ingin memperhatikan daripada protokol kesehatan supaya kita semua dalam keadaan yang sehat semua. Amin. Nah, saudara, beberapa waktu yang lalu saya mengikuti seminar juga secara online. Dikatakan di sana apa yang terjadi sesaat setelah kita meninggal. Beberapa kerabat, teman, mungkin kenalan saudara, ada yang sudah dipanggil Tuhan. Nah, apakah mereka merasa stres, gelisah, atau gimana? Jadi, apa yang terjadi pada saat kita dipanggil Tuhan? Kalau bertanya dengan pengalaman, belum punya pengalaman, makanya kita belum tahu apa yang terjadi. Tetapi dari cerita Alkitab kita bisa lihat, kita bisa mengerti apa sih maksud daripada Tuhan memberikan ilustrasi-ilustrasi dalam Alkitab. Pembacaan firman Tuhan kita mulai dari Lukas 16 ayat yang ke-19 sampai 31. Di sana perikopnya orang kaya dan Lazarus yang miskin. Saudara pasti sudah sering mendengar cerita ini. Ayat ke-19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. 20, ada juga seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya tersebut. 21, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing datang menjilat boroknya. 22, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. 23, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, ayat 24, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia bisa mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dan dalam nyala api ini. 25, tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. 26, selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. 27, kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. 28, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. 29, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengar kesaksian itu. 30, jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. 31, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Dari pembacaan kisah ini, yang terbesit pertama adalah bahwa ini ada cerita tentang orang kaya. Satu lagi namanya Lazarus, orang miskin. Apakah cerita ini benar terjadi? Atau ini hanya cerita hayalan? Atau sebagai ilustrasi? Nah, kalau kita perhatikan bahwa yang namanya Lukas ini meletakkan kisah ini dalam deretan perumpamaan. Kalau saudara baca di
Ayat-ayat sebelumnya dimulai dengan perumpamaan tentang pohon ara tidak berbuah, perumpamaan tentang biji sesawi, perumpamaan tentang orang yang suka berdalih, perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang anak yang hilang, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Setelah itu baru cerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Nah, jadi kalau boleh dibilang ini adalah sebuah perumpamaan, karena termasuk dalam golongan tersebut. Tetapi kita lebih condong bahwa ini lebih banyak punya kaitannya dengan orang kaya. Orang kaya itu punya banyak uang, punya kemewahan. Jadi ada juga mungkin yang mengkaitkan dengan mungkin sama dengan perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Oke, banyak cerita. Tetapi yang jelas bahwa cerita ini ada dalam Alkitab. Jadi entah apakah masih berupa perumpamaan, tetapi yang jelas cerita ini nyata diceritakan oleh Tuhan kepada kita semua, pada murid-muridnya pada saat itu. Jadi ada yang mau diajarkan bahwa kita juga jangan sampai salah kalau kita kaitkan dengan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Ya kita harus bisa mengerti bahwa ini orang kaya, punya keuangan yang baik, tapi bagaimana cara kita bisa menggunakan harta kita supaya menjadi berkat bagi kita. Nah, mengapa orang kaya itu menderita di neraka? Satu pertanyaan juga, kok bisa ya orang kaya menderita di neraka? Kenapa ia nggak masuk surga? Kan uangnya banyak. Kenapa ia menderita dalam kekekalan? Beda dengan yang namanya Lazarus yang disebut sebagai orang miskin. Dia masuk surga bersama dengan Bapak Abraham, bahkan dipangku. Suatu hal yang kontradiktif. Dalam pembacaan tersebut kita bisa melihat bahwa ternyata bukan karena ia kaya ia masuk ke dalam kekekalan penderitaan tersebut. Tuhan tidak pernah menentang kekayaan. Atau boleh dibilang banyak juga orang kaya yang bisa masuk surga, kira-kira begitu. Meskipun harus diakui bahwa banyak peringatan dalam Alkitab bagi orang-orang kaya atau yang ingin menjadi kaya. Kita sering diperingatkan. Tentunya bukan karena seseorang itu kaya dia masuk ke dalam penderitaan. Bahkan Allah sendiri dikatakan sangat kaya. Allah itu punya segalanya. Hamba-hambanya selalu terbaca sebagai Abraham, Ishak, Yakub, bahkan sampai cerita Ayub, semua itu dikatakan sebagai orang yang kaya raya. Salomo juga demikian, Hizkia juga demikian, semua punya kekayaan yang banyak. Bahkan diceritakan ini sebagai perumpamaan tadi juga orang yang kaya. Jadi apa bedanya orang kaya yang sebelumnya tadi Abraham dan segala macam, mereka bisa masuk ke surga, tapi orang kaya yang di dalam perumpamaan ini dia masuk ke dalam penderitaan. Yang kedua, bukan karena ia juga orang yang jahat. Nggak pernah diceritakan bahwa orang kaya yang tadi itu adalah seorang penjahat. Cara dia meninggalnya pun wajar, karena usia mungkin, karena waktunya sudah tiba mungkin. Jadi boleh dikatakan ia adalah juga orang kaya pada umumnya. Tapi dikatakan di Lukas 16 ayat 19, dia menjalani hari-harinya di dunia dalam segala kenyamanan dan kemewahan. Atau kita berpikir juga, mungkin dia nggak pernah berbuat baik, nggak pernah berbuat amal. Belum tentu juga, karena orang kaya ini nggak dibilang kikir, gitu kan? Mungkin saja kita bisa bilang dia juga pernah berbuat baik dengan sesamanya, atau dia juga pernah beramal, kita nggak tahu. Sayangnya cerita tersebut tidak dijelaskan detail, makanya semua kita bisa mengandai-andai. Apalagi juga yang namanya Lazarus yang tadi dibilang orang miskin, namanya Lazarus. Nggak juga pernah dikisahkan bahwa Lazarus itu seorang yang murah hati atau sering melakukan amal kebajikan. Jadi ini hanya sekedar
perumpamaan. Ada orang kaya yang kita nggak tahu namanya, ada orang miskin yang disebut namanya Lazarus. Jadi apa dong sebabnya? Bedanya pada saat kita masih di bumi, kita nggak ngerti apa yang terjadi di kehidupan berikutnya. Demikian juga sesuatu yang akan terjadi di depan kita nggak pernah tahu karena kita nggak bisa memprediksikan. Manusia bisa mengira-ngira, membuat satu prediksi, tapi hasilnya bisa saja berbeda. Nah, ada beberapa fakta yang mungkin bisa kita lihat dalam cerita tadi, bahwa dikatakan tadi orang kaya itu hidup di dalam gelimang kekayaan dan kemewahan. Sana dikatakan ayat 19, ada seorang kaya selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Nah, kalau sudah pakai jubah, pasti orang kaya. Kainnya halus, berarti harganya mahal. Hidupnya dalam kemewahan. Catatan selanjutnya dikatakan bahwa makanan dari orang kaya ini sering berlebihan, jatuh-jatuh gitu kan. Bahkan sisanya itu dikatakan cukup untuk bisa memberi makan seorang miskin yang namanya Lazarus. Lazarus dikatakan miskin, nggak bisa cari makan sendiri, tapi remah-remahan aja bisa membuat Lazarus itu bisa bertahan hidup. Jadi orang kaya ini menikmati segala kekayaan yang dimilikinya. Hidupnya senang pastinya, nyaman pastinya. Semua yang diperlukan tersedia, bisa didapatkan dengan mudah. Kesehatannya nggak pernah diceritakan, tapi kelihatannya baik-baik aja. Dia makan apa aja kan, nggak seperti beberapa dari rekan kita yang punya penyakit kolesterol. Kalau saudara dengar cerita dari Pak Gembala, ada yang makannya mesti dicuci dulu gitu kan, kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya adalah bahwa orang kaya ini nggak pernah dikenal namanya. Ada yang tahu nama orang kaya ini? Nggak ada. Yang pasti kalau ia berjalan, orang pasti kagum. Ada juga yang iri, kenapa ya dia dapat uang dari mana ya, kira-kira begitu. Sama kan dengan kita juga gitu, kalau kita orang kaya lewat, wih keren gitu kan, siapa namanya belum tahu gitu kan. Nah, selain daripada kita nggak mengenal namanya, Tuhan juga nggak pernah menyebutkan namanya, jadi misterius gitu. Tuhan lebih memilih mengenalkan kepada kita orang miskin yang namanya Lazarus. Kita kenal gitu. Jadi kalau saudara pasti nggak mau kasih nama anak saudara Lazarus gitu ya, karena kelihatannya namanya identik dengan orang miskin gitu. Nah, oke, kita nggak tahu karena Tuhan nggak mau kenal namanya. Tapi kalau Lazarus dikenal namanya, jadi beda di situ. Ayat 21, ayat 22 memberitahu kepada kita bahwa orang kaya ini hidup lebih lama daripada Lazarus. Apakah orang yang kaya itu hidupnya lebih terjamin, lebih meninggalnya lebih lama? Tapi di ayat 21 dan 22 dikatakan demikian. Yang mati duluan siapa? Lazarus. Walaupun beda satu ayat, orang kaya itu juga mati juga gitu kan. Tapi ya begitu, orang kaya itu matinya lebih lama. Apakah benar seperti itu? Apakah ia boleh dibilang orang kaya itu umurnya panjang? Bisa jadi, bisa enggak. Lalu apa yang dilakukannya dalam hidupnya yang lebih panjang? Kayaknya enggak diceritakan. Boleh dibilang enggak ada yang dilakukannya, selain daripada hidup dalam kesenangan, kemewahan, kenyamanan seperti itu. Tapi yang pasti dia tidak pernah menyangka adanya kehidupan lain setelah dia berada di dunia. Saudara nanti baca di 23, 27, 28. Jadi orang kaya ini tidak pernah menyadari adanya yang namanya alam maut, ataupun sorga, ataupun neraka. Bahkan dia juga nggak pernah berpikir perlunya kita bersekutu dengan Tuhan selama hidup dalam dunia. Setelah dia mencapai kehidupan berikutnya, baru dia kepikir bahwa dia harusnya punya hubungan yang baik dengan Tuhan.
Atau dia berpikir bahwa setelah adanya kehidupan di bumi ini ada kehidupan berikutnya. Tapi pada saat kematian menjemput dia nggak bisa mengulang kehidupannya. Jadi ada penyesalan. Bahkan dikatakan untuk memberitahu kepada saudara-saudaranya aja udah nggak ada waktu, udah nggak bisa. Yang mau saya tegaskan bahwa ini adalah bahwa dia tidak pernah mengenal akan Tuhannya. Atau mungkin dia merasa bahwa dia kenal Tuhan, tapi siapa Tuhan? Nggak penting-penting banget. Jadi nggak usah untuk kenal dengan Tuhan. Kebalikannya, kenapa dia tidak dikenal oleh Tuhan? Ya karena Tuhan juga nggak berpikiran bahwa orang ini mau kenal dia, ya Tuhan ngapain kenal dia, gitu kan, kurang lebih seperti itu. Bisa jadi orang kaya itu telah menghabiskan hidupnya dengan memenuhi keinginan sendiri. Jadi nggak kenal Tuhan, Tuhan juga nggak mau kenal, kurang lebih seperti itu. Beda dengan Lazarus, dikatakan diterima di tempat yang namanya surga, ketemu Bapak Abraham, bahkan dipangku. Beda. Nah, cerita daripada orang kaya dan Lazarus yang miskin ini memperlihatkan kepada kita bahwa ternyata yang pertama, cerita tersebut mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan kita nggak pernah berakhir. Setelah kita berada menyelesaikan kehidupan kita di bumi, kita harus melanjutkan kehidupan kita dalam bentuk yang lain. Cerita orang kaya dan Lazarus tadi digambarkan ada di dunia ini dengan segala macam detailnya. Ada harta yang dimiliki orang kaya, sedangkan si Lazarus itu mungkin punya air mata, gitu kurang lebih. Tapi mereka masuk ke dalam dimensi berikutnya, ke dalam kehidupan berikutnya, dan gak ada yang pernah menyangka bahwa di sana di surga itu ada yang namanya Bapak Abraham. Tapi ada juga ada yang namanya tempat alam maut di mana si orang kaya ini berada. Jadi masih ada realitas yang berikutnya setelah kehidupan ini. Manusia memang diciptakan sebagai makhluk hidup yang kekal. Kita memakai tubuh ini sebagai satu kendaraan pada saat kita berada di dunia. Tapi nanti kekekalan setelah kita itu masuk ke dalam kehidupan berikutnya, kita nggak tahu kita memakai bentuk seperti apa. Apakah hanya rohnya saja? Karena kita juga nggak pernah melihat teman kita berupa roh, gitu kan? Nggak pernah. Jadi adalah penting bahwa di dalam dimensi kehidupan berikutnya akan sangat bergantung dengan apa yang kita kerjakan saat ini. Jadi ada waktu, kalau waktu itu saudara bisa baca dalam Alkitab dibagi dua, yang satu namanya Kronos, waktu yang ada saudara pakai sekarang ini jam 12, jam 1 gitu. Ada juga yang namanya Kairos, itu waktunya dari Tuhan. Orang kaya gagal menggunakan waktunya. Orang kaya gagal menggunakan hidupnya, sehingga segalanya terlihat terlambat saat dia dipanggil Tuhan. Ia terlambat percaya kesaksian daripada Musa. Dia juga terlambat percaya akan kesaksian para nabi. Mungkin juga ia terlambat untuk bisa berbuat kasih. Di depan pintu rumahnya ada seorang miskin yang namanya Lazarus tadi, tapi nggak pernah ditolong. Lazarus cuma bisa makan daripada lebihan meja tempat orang kaya ini makan. Jadi mungkin kita bilang oke, masing-masing punya jalan hidupnya. Orang kaya ini juga tidak punya beban namanya penginjilan saat dia berada di dunia. Dia cuma ingat dia mau kasih tahu kepada saudaranya setelah dia mencapai kehidupan di alam berikutnya, di alam maut tadi. Tapi udah terlambat. Maka
kalau kita tidak pernah bisa mengenal akan Tuhan kita, segala sesuatunya itu sepertinya terlihat terlambat bagi kita. Yang kedua, cerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin ini mengajarkan bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Dikatakan di sana, terbentang jurang yang tidak terseberangi. Jadi gak pernah ada hubungan antara orang hidup dengan orang mati. Terus gimana dong Pak? Kadang-kadang saya dengar cerita tetangga bahwa ini rohnya belum pergi 3 hari, 40 hari gitu kan. Bahkan dalam 3 hari yang saya masih ingat ceritanya masih bisa pulang gitu kan. Pulang mungkin nulis-nulis di tembok atau gimana saya ngerti. Tapi yang jelas seperti itu. Nah, ini ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada hubungannya antara dunia orang yang sudah meninggal dengan orang yang masih hidup. Terus cerita-cerita itu apa dong? Itu sebetulnya tipu daya iblis yang mengambil cerita seperti itu sehingga kita percaya 3 hari masih bisa diajak ngomong, mungkin dia masih mau memberitahu kita harus bagaimana gitu kan. Kalau memang betul ya kita tunggu aja. Siapa yang meninggal kita tungguin, mungkin dia mau kasih sesuatu buat kita gitu kan, rekeningnya atau apa gitu ya. Nah, jadi cerita-cerita tersebut memang membuat kita itu lebih mengerti. Yang tadi pertama bahwa kita itu harus bisa mengerti bahwa ada kehidupan yang tidak pernah berakhir. Yang kedua, kita ngerti bahwa tidak ada hubungannya dunia orang yang sudah mati dengan dunia orang yang masih hidup. Yang ketiga, cerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin ini mengajarkan bahwa iman itu bukan lahir dari yang namanya mujizat. Setelah mati, orang kaya tadi baru punya beban penginjilan. Dia minta kepada Abraham supaya Lazarus itu diutus ke rumah orang tuanya untuk bisa menginjili berapa orang lagi? 5 orang lagi. Supaya mereka jangan sampai berada di tempat orang kaya ini, di alam maut ini. Tapi Abraham menolak permintaannya dengan alasan udah ada kesaksian Musa, udah ada kesaksian para nabi. Orang kaya ini juga nggak mau diem. Dia bilang coba siapa tahu keluarganya lebih percaya kalau ada orang datang dari dunia orang mati untuk bisa memberitahu. Tapi juga dijawab nggak mungkin. Yang masih hidup aja kasih tahu nggak digubris, apalagi ada orang yang bangkit dari antara orang mati. Nah, dari sini kita bisa mengerti bahwa iman yang sejati harus lahir dari pendengaran terhadap firman Tuhan sesuai dengan Roma 10 ayat 17. Bukan melihat mujizat. Kalau kita lihat beberapa dari teman-teman kita masih senang melihat mujizat dulu baru percaya. Lihat dulu keadaannya, kalau benar ini adalah satu mujizat baru dia percaya. Padahal kita diajarkan untuk bisa percaya dulu tanpa harus melihat. Jadi saudara berpikir bahwa lebih baik kita ikut jalan Tuhan, percaya nggak usah lihat, karena belum tentu mujizat terjadi. Besok-besok mujizat itu sudah terjadi seperti suatu kebiasaan, nggak dipercaya juga, percuma. Kalau saudara perhatikan kehidupan bangsa Israel, tidak ada satu orang pun yang pernah menyaksikan yang namanya mujizat. Semua langsung dilihat oleh orang Israel saat mereka keluar dari tanah Mesir. Banyak di sana. Saudara kalau ingat ada tulah air jadi darah, tulah katak, nyamuk, lalat, penyakit sampar, hujan es, segala macam, kematian dari anak sulung, semua ada, sampai ada tiang awan, tiang api, semua udah diberitakan langsung.
view-nya langsung, nggak usah pakai tanda-tanda mujizat segala macam, enggak, langsung. Tapi mereka tetap tidak percaya. Keadaan-keadaan seperti ini membuat kita berpikir bahwa memang betul percaya itu harus dari diri kita sendiri. Bagaimana kita menyikapinya? Perlu tanda-tanda yang tadi mujizat dulu. Sekali-sekali memang ada namanya mujizat, tetapi tidak untuk membuat orang lain itu percaya dengan keadaan melihat seperti itu. Yang diinginkan Tuhan adalah percaya tapi tidak perlu melihat. Kita nggak tahu pasti memang bahwa pengajaran daripada Tuhan buat kita seperti ini. Tapi yang jelas kalau saudara bisa mengenal akan Tuhan saudara, mengenal akan namanya Tuhan yang kita rayakan kelahirannya di bulan Desember ini, Dia akan selalu menyampaikan satu kebenaran. Apa yang disampaikan bukan suatu kebohongan. Ajaran pikiran Tuhan adalah selalu tepat dan benar kalau kita bisa memahami maksud Dia. Bagaimana caranya? Harus kita lihat dalam hati kita. Kita harus jujur, kita harus tulus bahwa Tuhan itu mau menyelamatkan kita semua. Dia nggak ada kepentingan kok untuk datang ke dunia selain daripada menyelamatkan kita. Bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita mengambil pelajaran? Khususnya pelajaran yang sudah kita pelajarin barusan tentang seorang kaya dan seorang miskin yang namanya Lazarus. Dari kisah ini setidaknya kita tahu bahwa yang namanya alam maut itu penuh dengan penderitaan. Siapa-siapa yang bisa masuk ke dalamnya tidak hanya dibilang orang kaya, orang miskin, tetapi yang jelas kalau seseorang itu mengenal akan Tuhannya, dia akan langsung masuk bersama dengan Abraham. Bahkan Lazarus sempat dipangku. Neraka juga bukan dihuni oleh orang yang selalu dalam kehidupan di dunia itu melawan perintah Tuhan. Yang kita tahu sengaja berbuat dosa, berbuat kejahatan, pasti kita tahu itu tempatnya neraka. Tapi belum tentu. Nah, sesuai dengan kesaksian daripada Abraham tadi, kesaksian daripada orang kaya ini, berjumpa dengan Abraham dengan keadaan yang berbeda dan terbentang jurang yang tidak dapat terseberangi, maka kita sebaiknya bisa menentukan posisi kehidupan kita saat kita masih di dunia ini seperti apa. Apakah kita mau seperti orang kaya tadi yang selalu merasa terlambat untuk bisa mengenal akan Tuhan, terlambat untuk bisa menginjil, terlambat untuk bisa memberitahukan kepada keluarga kita akan satu kebenaran, atau kita mau hidup kita itu selalu dalam keadaan yang baik, di dunia baik, lalu di kehidupan berikutnya juga baik. Jadi semua tergantung daripada kita semua, kita masing-masing pribadi. Di musik berangkat. Sesuai dengan lagu yang tadi kita nyanyikan, segala sesuatunya ada waktunya hidup kita. Kita kadang menghadapi yang namanya kesukaran. Tetapi kalau kita kenal akan Tuhan kita, Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Aku berseru mengapa
Lazarus dan orang kaya. Kami percaya bahwa kalau kami mengenal akan Tuhan, apapun keadaan kita pada saat hari ini, dalam penderitaan ataupun kemewahan, kami selalu boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya dengan bersekutu secara pribadi, kami akan terus berada dalam perlindungan penyertaan-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami, semuanya akan menjadi baik. Yang paling penting adalah bahwa kami ingin kasih karunia dari Tuhan selalu berada di dalam kehidupan setiap kami selama masih dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun berada, selalu mendapat perlindungan penyertaan daripada Tuhan, mendapatkan berkat yang berlimpah daripada Tuhan, dijauhkan dari segala macam virus yang ada di luar sana, sehingga kami boleh selalu terhubung dengan Engkau Tuhan Yesus. Saatnya kami boleh mengadakan ibadah secara offline, kami boleh bertemu satu dengan yang lain dalam keadaan yang sehat, di mana kami boleh terus menyaksikan akan kemurahan daripada Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Berkati untuk Gembala Panarjo saat melaksanakan pelayanan di gereja maupun di luar gereja. Hamba-Mu terus mendapatkan berkat, mendapatkan kasih, dan boleh menyampaikan perkataan daripada Engkau sendiri Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami ingin mengangkat tangan kami tinggi-tinggi, dan mau terima berkat yang berlimpah daripada surga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, nyertai saudara sekalian mulai minggu pagi hari ini sampai Maranatha dan bahkan sampai selamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Sekali lagi katakan pada Tuhan masa depan, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya hingga pada waktunya. Haleluya. Sekali lagi menantikan Tuhan, nantikan Tuhan berkarya. Amin. Hingga pada waktunya. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Damai sejahtera menyertai kita semua pada pagi hari. Dan tidak lupa saya mengundang buat Bapak Ibu Saudara untuk minggu depan kita kembali memuji, menyembah, beribadah bersama keluarga di tempat ini melalui live streaming. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai sejahtera. Haleluya. Amin.